bahkan mungkin ada yang sedang di rumah sakit. Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu tidak membatasi setiap kami. Kau siap bekerja bagi setiap kami Tuhan. Kami bawa hati kami bawa setiap penyembahan kami. Untuk kami mau menikmati hadirat Tuhan. Kami percaya ketika kami datang dengan sungguh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya pengurapan Allah turun atas setiap umat. Kami buka hati ini Tuhan. Setiap hati kami tahu Tuhan, kami datang dengan lemah. Kami datang dengan susah. Tapi kami percaya di dalam hadirat-Mu kami dikuatkan. Ada kekuatan yang baru berlimpah turun atas setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami sambut Engkau. Kami sambut Engkau dengan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Roma 12 ayat yang pertama berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari datang dengan persembahan yang terbaik. Shikine masyakaramayaralabashi. Kita bawa hati ini menyembah. Kita bawa hati ini mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami sehat. Kami diberkati. Kami bersyukur Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat suaramu. Ucapkan yang terbaik. Ucapkan yang baik. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami Yesus Tuhan. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Oh, your presence
is heaven to me. Your presence is heaven to me. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Angkat suaramu dengan sungguh. Your presence is heaven to me. Terjadi, oh, your presence is heaven to me. Your praise, Lord. Your presence is heaven to me. Come and sing, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Terima dengan sungguh, dengan iman, buka hati. Panggil namanya yang berkuasa. Hina syakkan apa bayar ala 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 bas. Ya la 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 bayar ala 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 bas syakkan apa. Hina bayar ala bayar ala bayar ala bayar ala bayar ala bas syakkan apa bayar ala bayar ala bayar ala bayar. Yes Lord Jesus. Penuhi umat-Mu Tuhan. Penuhi setiap umat-Mu Tuhan dengan hadirat-Mu. Penuhi tempat di mana kami tinggal Tuhan dengan hadirat-Mu. Karena kami tahu hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan ada sukacita, damai sejahtera. Roh Kudus jamah setiap kami. Bawa setiap kami masuk lebih dalam. Bahkan Engkau menenggelamkan setiap kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Kinamaya lalama. Sikiri di masyarakat lalabaya 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 lalabasya lalabaya lalabaya lalabasya. Saya mengajak setiap engkau Bapak Ibu, jangan engkau tertunduk lesu. Mari datang dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang rindu menyala-nyala di hadapan Tuhan. Percayalah engkau punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Maka sembah Dia dengan luar biasa. Datang sembah Dia. Thank you, Jesus. Yes,
bawa cintamu, bawa cintamu. Cari perkenanan Tuhan lebih dahsyat. Tetaplah memuji Tuhan, tetaplah menyembah Tuhan, tetaplah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah yang benar. Tuhan sedang mencari hati yang sungguh-sungguh di hadapannya. Tetap setia. Rabasyaka labaya 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 labaya. La 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 labaya 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 labaya. Rabasyaka la 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 la. Mari bangkitkan rohmu, bangkitkan rohmu menyembah. Yes. Jangan izinkan ada celah. Mari bangkitkan rohmu di dalam Tuhan. Kita masyarakat perlengkapi setiap umatmu Tuhan, perlengkapi setiap kami Tuhan, menjalani perjalanan hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sumber segala-galanya. Oh Rabasyaka nama ya lama. Inabasyaka nama ya lama 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 syaka nama. Kini masyaka nama ya lama ya lama ya lama ya lama ya lama ya lama ya lama. Ina baba 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 ya lama ya lama. Ina baba 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 ya lama ya lama. Yes Lord, yes Jesus, yes yes. Ina baba baba ya lama. Syaka nama baba ya lama. Oh baba syaka nama. Oh Jesus.
sekeliling tempat di mana kami tinggal. Biarlah hadirat Tuhan saja yang menguasai, kuasa Tuhan saja yang bekerja. Ora basyakana baba baba ya dalam ya dalam ya dalam ya dalam ya dalam ya dalam ya dalam. Biar ada perbedaan antara umat-Mu yang sungguh-sungguh, dan kami percaya Tuhan, hadirat Tuhan turun atas setiap kami pagi hari ini. Kina masyakana baba 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 ya dalam. Jangan batasi roh Allah yang bekerja. Jangan batasi. Ora syakada baba baba ya ralaba 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 ya ralaba. Hidaba ya ralaba. Nama syakada baba baba syakara la bara 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 syakara baba baba. Nama baba 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 ya ralaba ya ralaba la bara la bara la bara la bara la bara la bara syakara la bara la sikidiri syakara la bara la bara la bara la bara la bara la syakara la bara 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 syakara baba 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 syakara la bara la bara la syakara baba 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 inaramo. Di alam kami terus menantikan hadirat-Mu Tuhan. Kau yang terdahsyat, Kau yang luar biasa, yang Yesus segalanya. Haleluya.
segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. I love to worship. I worship you, my Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Yes, Jesus. Mari saudara lebih bergaul intim dengan Tuhan. Mari lebih melekat lagi kepada Tuhan. Mari saudara angkat penyembahanmu kepada Tuhan. Engkau menyembah karena engkau mengasihi Tuhan. Engkau menyembah karena engkau mencintai Tuhan. Mari saudara bawa penyembahanmu kepada Tuhan. Hadirat Tuhan kuat di tengah-tengah kita. Hadirat Tuhan kuat di tengah-tengah saudara pagi ini. Dimanapun engkau berada saat ini saudara, hadirat Tuhan kuat di tengah-tengah engkau. Engkau yang ada di rumah, engkau yang ada yang di kantor, di perusahaan, engkau yang ada berbaring istirahat di rumah sakit. Hadirat Tuhan kuat di tengah-tengahmu. Mari saudara buka hatimu, angkat hatimu, angkat penyembahanmu pagi hari ini. Oh biarlah dimanapun engkau berada saat ini, baik engkau yang ada di luar negeri, hadirat Tuhan tidak terbatas dengan waktu dan keadaan. Hadirat Tuhan tidak terbatas dengan waktu dan situasi. Saya percaya hadirat Tuhan kuat di tengah-tengah engkau. Hadiratnya menjamah engkau. Hadiratnya mengurapi engkau.
Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dengan belenggu-belenggu dosa. Hadirat Tuhan melepaskan engkau. Engkau yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan. Hadirat Tuhan melepaskan engkau. Saya percaya hadirat Tuhan lebih kuat. Roh Tuhan lebih kuat. Kuasa Allah lebih besar daripada kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Mari saudara angkat hatimu, terus sembah Tuhan. Mari andalkan Tuhan di dalam hidupmu. Mari hanya berharap kepada Tuhan, sebab pertolonganmu itu datang daripada Tuhan. Mari saudara katakan kepada Tuhan pagi hari ini bahwa pertolonganku hanya datang daripada Engkau Tuhan, yang menciptakan langit dan bumi. Hamba-Mu percaya Tuhan, langit bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu tidak pernah berlalu Tuhan. Firman-Mu itu kekal sampai selama-lamanya. Aku percaya Tuhan bahwa Engkau datang ke dunia ini Tuhan untuk membawa kelimpahan. Sebab firman-Mu berkata di Yohanes pasal yang ke-10 ayat ke-10b, aku datang supaya engkau mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Itulah janji Tuhan kepadamu saudara, bahwa Yesus datang ke dunia ini supaya engkau mempunyai segala kelimpahan. Percaya saudara, masih ada jalan terbuka buat engkau dan saya. Sekalipun hari-hari ini kau mengalami krisis ekonomi, mungkin hari-hari ini engkau sedang mengalami dirumahkan di perusahaanmu, engkau di PHK oleh perusahaanmu. Percaya bahwa di dalam Yesus masih ada jalan. Di dalam Yesus ada jalan terbuka buat engkau dan saya. Percaya, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Mari terus mengandalkan Tuhan. Mari terus mengandalkan Tuhan. Mari terus berharap kepada Tuhan. Saya percaya orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Haleluya, haleluya. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalan ya Tuhan. Mari saudara naikkan pujian ini kepada Tuhan dengan iman. Percaya masih ada jalan terbuka buat engkau. Kebesaran-Mu, masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalan ya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku.
Mari saudara katakan kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Masih ada jalan. Mari angkat wajahmu, mari pandang Tuhan bagi hari Masih ini. ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Yes, masih ada jalan. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalan, ya Tuhan. Mari katakan dengan segenap hatimu. Masih ada jalan terbuka. Kulihat kebesaran-Mu. Mari lebih lagi dengan sungguh-sungguh. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalan, ya Tuhan. Masih ada jalan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Kulihat kebesaran-Mu. Kulihat kebesaran-Mu. Mari sekali lagi sembah Tuhan. Oh, Mari angkat hatimu dimanapun engkau berada saat ini saudara. Mari angkat hatimu, sembah Tuhan. Sebab Tuhan bersemayam di atas pujian dan penyembahan-Mu. Saya percaya di saat engkau menyembah Tuhan, Tuhan hadir di engkau bagi hari ini. Yes. Mari saudara jangan hiraukan kanan kirimu. Mari setiap pribadi fokus saja kepada Tuhan. Setiap pribadi melekati hati Tuhan. Setiap pribadi menyembah Tuhan. Oh, saya percaya ini adalah kairosnya Tuhan. Ini adalah waktunya Tuhan buat engkau saudara. Sebab itu jangan sia-siakan waktu ini saudara. Saya percaya ini adalah kairosnya Tuhan. Ini adalah waktunya Tuhan buat engkau. Percaya bahwa kejadianmu dahsyat dan ajaib. Amin, amin. Percaya kalau hari ini engkau ada, semua karena Tuhan, bukan karena kuat dan gagahmu. Mari saudara kembali kepada kasih yang mula-mula. Mari kembali kepada cinta yang mula-mula kepada Tuhan. Kalau selama ini kau main-main dengan Tuhan, engkau tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, engkau selalu lari dari hadirat Tuhan, engkau selalu kabur dari hadirat Tuhan. Hari ini Tuhan mau sampaikan kepadamu, mari kembali kepada kasih yang mula-mula. Kembali kepada cinta yang mula-mula kepada Tuhan. Hari-hari ini engkau boleh melihat tidak ada yang bisa menolong engkau. Semuanya sia-sia.
Kau lihat hari ini, banyak perusahaan-perusahaan yang sedang kolaps. PHK terjadi di mana-mana. Engkau tidak bisa bekerja dengan baik dan maksimal hari-hari ini karena virus corona. Sekalipun engkau punya harta yang banyak, engkau punya kekayaan, engkau punya mobil mewah, semuanya sia-sia. Mari saudara, kembali kepada kasih yang mula-mula. Kembali kepada cinta yang mula-mula. Selagi Tuhan masih memberikan kesempatan kepadamu, sebelum kejadian yang lebih tragis lagi terjadi, mari kembali kepada cinta yang mula-mula. Kembali kepada kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Mari hormati Tuhan. Hormati Tuhan. Semuanya tidak ada gunanya. Semuanya sia-sia. Mari saudara angkat kedua tangan. Mari berjanji kepada Tuhan. Setia sampai garis akhir. Setia sampai mati. Mari jangan ada di antara saudara yang suam-suam kuku. Biarlah rohmu menyala-nyala di dalam Tuhan. Waktunya sudah singkat. Kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Mari lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mari terus berjuang. Berjuang sampai garis akhir. Amin. Mari katakan, ku berjuang. Mari terus berjuang sampai garis akhir, saudara. Ku berjuang. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Mari saudara berjuang Berjuang sampai garis akhir. akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu. Mari saudara naikkan pujian ini kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Mari saudara kita mau berjuang sampai garis akhir. Akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu. Ini waktunya engkau tidak lagi bermain-main dengan Tuhan. Mari saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mari berjuang. Dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berkata ku berjuang Tuhan. Yes, amin. Kau dapati aku
setia telah kulihat, Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur karena kasih karunia-Mu. Engkau masih memberi kesempatan bagi kami. Pada hari ini kami masih boleh menyembah, memuji nama Tuhan. Adalah anugerah yang besar yang Tuhan masih berikan bagi kami. Di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan, Engkau mau supaya kami berdiam diri. Engkau mau supaya kami tetap mengadakan satu hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristuslah ada perlindungan. Dan perlindungan-Mu adalah perlindungan yang kekal, bukan perlindungan yang semu. Perlindungan-Mu adalah perlindungan yang sampai pada kekekalan dalam kerajaan-Mu yang kekal itu. Terima kasih Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kalau sebentar kami akan belajar merenungkan firman Tuhan. Biar kuasa Roh-Mu yang kudus bekerja, berkarya di tengah-tengah kami. Memberikan kepada kami pencerahan setiap firman yang disampaikannya. Sehingga kami boleh mengerti, dan setelah kami mengerti, kami akan melakukan setiap perkataan Tuhan itu. Siapa yang melakukan firman-Nya itu, dia tidak akan mengalami kekecewaan, tapi dia akan menerima kekekalan, baik yang ada di muka bumi, sampai pada kerajaan surgawi. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami naikkan doa serta pengucapan syukur kami. Haleluya. Mari yang percaya kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan, mari pada pagi hari ini kita yang diberi kesempatan oleh Tuhan, mari kita pergunakan dengan baik. Kita mau menyembah Dia, kita mau mengagungkan Dia, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi pada saat ini, Tuhan inginkan supaya kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Tuhan sering berkata, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu kalau kita disibukkan dengan pekerjaan kita, disibukkan dengan kegiatan demi kegiatan yang terus menerus terjadi dalam setiap kehidupan kita, sehingga tidak ada kesempatan untuk kita berdiam diri. Itulah sebabnya kalau saat-saat ini Tuhan, saya percaya oleh karena seizinnya Dia, sampai terjadi COVID-19 bukan cuma satu negara, seluruh dunia mengalaminya. Itu satu maksud Tuhan supaya kita kembali lagi, seperti doa daripada Bapak Gembala kita. Biarlah kita kembali lagi kepada Tuhan, pada kasih yang mula-mula, sebagaimana Tuhan inginkan. Tidak ada sesuatu yang lebih besar selain kasih daripada Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, di atas mimbar ini saya atas nama hamba-hamba Tuhan mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat di Gosen Blessing yang telah memberkati kami hamba-hamba Tuhan di masa-masa pandemi saat-saat ini. Begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang telah dibantu oleh jemaat Blessing atau Gosen Blessing pada saat ini. Dan kami atas nama hamba-hamba Tuhan mengucapkan banyak terima kasih, baik kepada Gembala Sidang Bapak Lukas maupun seluruh jemaat. Saya percaya apa yang telah dilakukannya tidak akan menjadi sia-sia. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan, mari pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau sampaikan pada saat-saat ini adalah ketika Tuhan pasca kebangkitannya dan Tuhan tidak langsung tinggalkan murid-muridnya ke sorga. Mengapa itu terjadi Bapak Ibu? Dan Tuhan ketika pasca kebangkitannya
Dan Tuhan masih bersama-sama dengan mereka, para murid-muridnya. Tujuannya supaya murid-muridnya dia tidak terus merasa kekecewaan. Bahwa Tuhan Yesus Kristus setelah kematian dan kebangkitannya, bahwa Tuhan masih bersama-sama dengan murid-muridnya. Demikian juga pada saat Yesus nanti naik ke surga, Tuhan tidak pernah meninggalkan murid-muridnya. Tuhan mencurahkan rohnya yang kudus. Itulah sebabnya mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dikatakan dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-20. Injil Yohanes pasalnya yang ke-20. Ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata demikian, ayat yang ke-19 dari Injil Yohanes pasal yang ke-20. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat yang ke-20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita karena mereka melihat Tuhan. Ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, seperti tadi apa yang saya katakan dari pertama kali, bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang tahu keadaan umat manusia. Tuhan yang mengerti bagaimana kehidupan manusia. Kenapa Tuhan Yesus pasca kebangkitannya dia tidak langsung meninggalkan murid-muridnya? Karena dia telah menyelesaikan tugasnya, yaitu keselamatannya untuk umat manusia. Tetapi Tuhan Yesus pasca kebangkitannya, dia masih berada kembali pada murid-muridnya. Nah, di dalam cerita ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, justru ketika itu murid-muridnya mengalami ketakutan. Takut karena apa? Takut karena mereka mengalami fitnahan dari orang-orang Yahudi. Mereka berkata, para imam-imam berkata, hasil dari serdadu-serdadu itu mengatakan bahwa Yesus bangkit. Tapi imam-imam itu merasa ketakutan sendiri. Itulah sebabnya imam besar berkata, mari kita beri uang para serdadu itu. Lalu suruh mengatakan bahwa Yesus sang penyesat itu. Nah, Bapak Ibu yang dikatakan oleh orang-orang yang dikatakan ahli-ahli Taurat bahwa Yesus sang penyesat itu. Mereka berkata, katakan bahwa Yesus tidak bangkit, tapi Yesus dicuri murid-muridnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, fitnah itu terjadi sampai sekarang. Kalau Bapak Ibu membaca dikatakan dalam Matius 28 ayat yang ke-11 sampai yang ke-15. Murid-murid merasa ketakutan. Karena murid-murid adalah kelompok yang kecil. Ketika menerima fitnahan itu, mereka tidak berdaya. Itulah sebabnya mereka berada di satu tempat yang kecil, lalu tertutup dengan pintu-pintu terkunci semuanya. Namun Tuhan yang tahu keadaannya itu. Tuhan begitu luar biasa, tiba-tiba tadi kita membaca dikatakan dalam ayatnya yang ke-19 dari Yohanes pasal 20. Tiba-tiba Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Justru dalam kondisi ketakutan itu.
Semua pintu-pintu terkunci. Tidak ada ruang sedikit pun untuk bisa masuk orang itu. Tetapi Yesus, pasca kebangkitannya itu, dia tidak lagi menggunakan daging seperti daging kita pada saat ini sebelum kematiannya. Tuhan Yesus, dia bangkit memakai tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan, tubuh yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Itulah sebabnya dia datang di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, kalau toh saat ini mungkin kita mengalami masa-masa ketakutan, kekhawatiran dalam banyak hal, segala aspek. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, ketika kita duduk diam, Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dan situasi, dimanapun kita berada, Tuhan akan menyatakan dirinya kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, marilah kita menjadi orang-orang Kristen. Ya, saya tidak menutup kemungkinan ada rasa takut. Ya, yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca dalam Yohanes 16 ayat yang ke-33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku, kata Tuhan. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengalahkan dunia ini. Di mana kekalahannya? Ketika Yesus ada di kayu salib, terbentang kedua tangannya. Iblis bersukacita. Wow, Yesus mati. Tidak mungkin Yesus mau mati bagi manusia yang brengsek, katanya begitu Bapak Ibu.
Tetapi apa yang diperkirakan oleh iblis tidak menjadi kenyataan. Justru di atas kayu salib Tuhan berkata, Bapa, aku serahkan nyawaku kepadamu. Itu kemenangan daripada Yesus Kristus Tuhan. Itu kemenangan kita. Yesus di atas kayu salib mengalahkan, menghancurkan semua rasa khawatir, ketakutan. Orang mungkin mengalami ketakutan mati, Bapak Ibu. Tetapi orang yang mati dalam Tuhan, Alkitab mengatakan bahagia. Karena kebahagiaan itu muncul dari dalam. Itu yang dikatakan damai sejahtera. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur punya Allah yang luar biasa, Allah yang hebat. Tidak ada Allah selain Yesus Kristus Tuhan. Dia telah mati bagi dosa-dosa kita. Dia menciptakan damai sejahtera. Hubungan antara Allah dengan manusia dipulihkan kembali. Oleh siapa? Oleh manusia Yesus Kristus yang ada di kayu salib. Sehingga kita dengan Allah menjadi damai sejahtera. Perseteruan selama ini dilenyapkan oleh Yesus di atas kayu salib. Yang tadinya kita adalah orang-orang yang dikejar-kejar oleh dosa. Yang tadinya kita dikejar-kejar oleh hukum Taurat. Tetapi sejak kematian Yesus Kristus Tuhan menghancurkan semua itu. Sehingga kita dipulihkan kembali hubungan antara manusia dengan Allah. Kalau kita membaca dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Haleluya. Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Dia mendamaikan Allah dengan manusia. Bukan cuma Allah dengan manusia. Dia juga mendamaikan dari kedua belah pihak. Siapa dia? Orang-orang Israel, non-Israel didamaikan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Artinya Allah yang berjanji bagi orang-orang Israel. Juga Allah yang berjanji bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kita akan menerima janji yang sama. Kalau orang-orang Israel menerima janji daripada Bapak Abraham secara fisik. Tetapi kita menerima janji-janji Allah. Janji-janji yang Abraham juga berikan secara ilahi. Keselamatan itu yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Itulah sebabnya manusia Yesus yang telah disalibkan menjadi korban penebusan bagi dosa-dosa manusia. Dengan demikian mengadakan satu pendamaian antara manusia dengan Allah. Akibat damai sejahtera itu, akibat dari kedamaian yang Tuhan berikan itu, muncullah kesejahteraan kita. Sekarang di dalam nama Yesus Kristus pasti ada pemeliharaan. Tuhan berkata begini, lihatlah burung-burung di udara. Dia tidak pernah menanam, tidak pernah menabur, dan tidak punya lumbung. Tapi dipelihara oleh Bapamu yang di surga. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita yang percaya pada hari-hari ini, bahwa Yesus Kristus Tuhan, yang sudah mati di kayu salib itu, Dia memberikan kesejahteraan, pemeliharaannya. Oleh karena itu dikatakan jangan sampai kita takut. Efesus 2 ayat yang ke-16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Sekarang kita kembali kepada Bapa dalam doa pribadi. Tidak lagi dibutuhkan imam besar. Setiap kita boleh datang kepada Bapa, menyembah, memuji, berdoa, memohon. Dan Bapa surgawi, Dia tidak akan pernah tidak datang. Oleh karena itu di masa-masa pandemi pada saat ini,
Ayo kita pribadi demi pribadi datang kepada Tuhan. Mungkin, maaf, selama ini kita mengandalkan setiap minggu berkumpul bersama-sama. Pendeta yang berdoa, pendeta yang memberikan berkat. Tetapi hari-hari ini Bapak Ibu, di mana kita berada, di rumah, di kantor, di perusahaan, ketika kita datang kepada Dia, kita sudah didamaikan oleh Yesus Kristus Tuhan. Ketika kita berdoa, Bapa mencurahkan berkat-berkat-Nya atas kita. Amin Bapak Ibu. Yang kedua tadi kita berkata, kita telah membaca dikatakan dalam Yohanes tadi, terimalah Roh Kudus. Yesus mau meninggalkan umat-umatnya pada waktu itu. Tentu umat-umatnya akan mengalami kehilangan, kekhawatiran dan ketakutan. Lebih lagi karena Yesus tidak ada. Mungkin dia berkata, oh tidak ada lagi mujizat seperti Yesus ada di muka bumi. Mungkin mereka berkata, oh tidak lagi pertolongan karena Tuhan Yesus sudah tidak lagi di muka bumi. Tidak. Yesus Kristus berkata, jangan tinggalkan tempat ini. Terimalah janji Bapa, tunggulah janji Bapa. Yaitu Roh Kudus. Yang Yesus sendiri katakan, terimalah Roh Kudus. Roh Kudus itu yang ada dalam diri kita. Roh Kudus memberikan penghiburan bagi kita. Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi kita. Roh Kudus yang memberikan otoritas kuasa bagi kita. Dan Roh Kudus yang memberikan kehidupan kita. Roh yang pernah membangkitkan Yesus, Dia juga akan membangkitkan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu jangan takut Bapak Ibu. Mungkin notok-notoknya kita tidak menderita, mati. Tetapi kematian orang-orang Kristen, kematian orang-orang yang percaya kepada Yesus, dia tidak selesai sampai di muka bumi saja. Dia dibawa oleh malaikat-malaikat ke sorga. Karena Yesus berjanji. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan kehidupan. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan mengalami kehidupan walaupun ia sudah mati. Itu janji Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan takut menghadapi COVID-19. Jangan takut menghadapi manusia-manusia. Kita semua perlu takut kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Mari kita berkata, Tuhan, hari-hari ini aku mungkin takut, tetapi aku percaya Yesus Kristus Tuhan yang melenyapkan ketakutan itu. Yesus Kristus Tuhan memberikan damai sejahtera. Yesus Kristus Tuhan memberikan kehidupan yang kekal selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, di masa-masa pandemi saat ini, Engkau melihat kekhawatiran dan ketakutan anak-anak-Mu. Mungkin saat-saat ini mereka takut oleh karena tidak ada lagi pekerjaan. Mungkin mereka takut oleh karena tidak ada lagi penghasilan. Namun Tuhan, mari Engkau menyatakan pribadi-Mu. Penyertaan-Mu tetap selama-lamanya. Engkau yang dulu pernah hidup, Engkau yang pernah mati, seolah-olah meninggalkan murid-murid itu. Tetapi di tengah-tengah masa ketakutannya, Tuhan Engkau ada di tengah-tengahnya. Dan Engkau memberikan damai sejahtera. Hari-hari ini Tuhan, kami sangat membutuhkan damai sejahtera-Mu. Biarlah kami tetap menjaga hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan berlaku atas kehidupan kami. Amin. Yes. Pertolongan-Mu Begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja.
ajaib yang telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, damai sejahtera-Mu tetap mengikuti dalam setiap kehidupan kami. Sampai kapan kami tidak tahu masa pandemi ini. Tetapi jika Engkau Allah yang hidup ada bersama kami, maka hati kami tetap menjadi tenang. Amin. Karena kami tetap percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terpujilah nama-Mu. Yes. Hamba-Mu berhenti berbicara. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang memberikan pencerahan demi pencerahan pada kami, sehingga timbul kekuatan yang baru. Amin. Ajarkan kepada kami yang saat ini menyaksikan dan ikut beribadah Amin. dalam live streaming ini Tuhan. Amin. Biarlah kekuatan Allah Amin. yang melampaui segala akal memberi kekuatan yang baru. Amin. Terima kasih Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu. Yes. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami naikkan doa serta pengucapan syukur kami. Amin. Amin. Haleluya. Mari yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Amin. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Berkata, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Amin. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Benar Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita mau berkata di hadapan Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Berkata, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan.
Kami percaya pertolongan-Mu itu ajaib Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu Yes. itu tidak pernah terlambat. Yes. Saat ini kami mau berdoa buat Yes. anak-anak-Mu Tuhan. Dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini, Tuhan Engkau menjamah pribadi lepas pribadi. Amin. Yang sakit jantungnya Engkau sembuhkan Tuhan. Yang lemah imannya Engkau kuatkan Tuhan. Amin. Kami percaya Amin. bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Benar, Tuhan. Pertolongan Tuhan itu ajaib. Amin. Tuhan sanggup mengatakan yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Oh, mari saudara berdoa kepada Tuhan. Mari saudara yang sudah diberi karunia berbahasa roh, mari berdoa berbahasa roh pagi hari ini. Saya percaya orang yang berdoa berbahasa roh, ia tidak berkata-kata kepada manusia, ia sedang berkata-kata kepada Allah. Mari bangun manusia rohmu saudara. Mari bangun manusia rohmu pagi hari ini. Percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan tidak pernah mempermalukan engkau. Percaya Tuhan akan membawa engkau terus naik menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Percaya saudara, sekalipun engkau hari-hari ini sedang mengalami pandemi krisis ekonomi, pandemi virus corona, percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup. Amin. Mujizat itu masih nyata. Amin. Dan mujizat itu masih ada saudara. Terima kasih Tuhan. Yes, Lord. Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Kuswanto Yes, Tuhan. yang sudah Kau pakai untuk menjadi saluran berkat-Mu hari ini. Berkati hamba-Mu baik dalam pelayanan, baik kesehatan, keluarganya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami merasakan hadirat-Mu kuat di tengah-tengah kami. Kami merasakan lawatan-Mu dahsyat di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, hidup kami tidak sama lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup kami tidak sama lagi. Kami percaya yang lalu biarlah berlalu, yang baru sudah datang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dimanapun engkau berada saat ini, baik engkau yang ada di Surabaya, engkau yang di luar kota, baik engkau yang ada di luar negeri, mari buka kedua tanganmu. Terimalah dengan iman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Engkau yang percaya menerima berkat Tuhan, mari bersama-sama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Haleluya. Shalom, berikut informasi kegiatan GBI Goshen Blessing dalam sepekan. Tuhan berjanji, aku akan kembali membangun pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan kuteguhkan. Terimalah pemulihan kesehatan, keluarga, ekonomi, dan pekerjaan dalam ibadah pemulihan pondok Daud secara online yang akan diadakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 8 sampai 9 pagi bersama Bapak Ibu Gembala Pendeta Lukas Suprayitno beserta hamba-hamba Tuhan yang dapat diakses melalui channel YouTube GBI Blessing.
Gereja GBI Goshen Blessing menyediakan fasilitas scan persembahan online. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan, persepuluhan, dan diakonia, dapat melakukan scan melalui QR Code yang tertera sebagai berikut. BCA, OVO, Dana, GoPay, Link Aja, dan Go Mobile. Serta bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan persepuluhan dan diakonia secara langsung, dapat ditransfer melalui rekening BCA GBI Goshen Blessing di nomor akun 389 059 8888. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah mempersembahkan persembahan sepersepuluhan, persembahan diakonia, persembahan ucapan syukur melalui rekening BCA GBI Goshen Blessing di nomor AC 389 059 8888. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.